Selamat pagi Bandung. Selamat pagi Sobat Plesir. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bung Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Bung Karno. Apa kabar kalian semua Sobat Plesir? Setelah kita mengeksplor keindahan alam di beberapa daerah, kali ini kita memulai Plesir di tahun 2023 ini. Kami bakal memulai perjalanan kami dimulai dari kota Bandung lagi. Halo Sobat Plesir! Di edisi kali ini Tegar dengan Zia akan datang ke salah satu museum yang ada di kota Bandung. Nah, sekarang kita sudah berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Pastinya kita akan mengetahui mengenai sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat dan juga perjuangan dari prajurit divisi Siliwangi. Bener banget sih, jadi ada apa aja koleksinya dan apa saja cerita di dalam museum? Ikuti kami di Plesir Haya! Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi saya Tegar sama Zia ini mau melihat dan mengunjungi nih Pak di museum ini. Sebetulnya museum Mandala Wangsit Siliwangi ini Pak, Ya. koleksinya apa aja sih Pak? Ya. Jadi Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini museum perjuangan rakyat Jawa Barat ya, khususnya lagi untuk prajurit-prajurit Siliwangi. Iya. Gitu. Oke. Jadi di sini koleksi-koleksinya kita bisa lihat langsung aja ke sana Pak. Gitu. Oke, mau langsung kita datang ke sana aja. Betul. Ke dalam. Ayo, let's go ya Zia. Gak sabar ya Zi. Ayo Pak. Silakan Pak. Jadi masuknya mulai dari pintu ini, nanti akan ada pemandunya. Oke. Gitu. Nanti bila kurang jelas silakan bisa menanyakan ke pemandu Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Oke Bapak, terima kasih banyak sudah mengantarkan kami Ya, ke benar. pemandu museum ya? Iya. Pak Emon. Terima kasih ya Pak. Kami mau langsung jalan-jalan, lihat-lihat ya Zia. Ya, mohon izin ya Pak. Izin ya Pak. Terima kasih Pak. Mari silakan langsung aja ke dalam. Oke, siap. Ini sekarang kita berada di ruangan pertama. Ruangan pertama Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini adalah salah satunya museum tingkat Kodam. Ya. Jadi, tingkat Kodam yang mana mengedepankan atau memamerkan benda-benda koleksinya. Salah satunya adalah perjalanan atau sejarah rakyat Jawa Barat maupun divisi Siliwangi. Koleksi yang pertama diantaranya di sini adalah Pra Pergerakan Nasional Indonesia tahun 1918 sampai dengan tahun 1944. Artinya sebelum kemerdekaan. Sebelum ya, Pak, ya? kemerdekaan. Oke. Ya, sebelum kemerdekaan, salah satu dari koleksi Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah Arti Bagde Siliwangi yang berbentuk kepala macan yang mempunyai makna dan arti khusus. Di antaranya adalah 20 bintik-bintik hitam di sekitar hidung, 5 kumis melambangkan bulan, 46 jambrong menandakan tahun. Momentum itulah yang diambil oleh Panglima Divisi Pertama Kolonel Abdurrahman Nasution pada tanggal 20 bulan 5 tahun 1946, tepatnya di daerah Tasikmalaya di Jalan Susitnya Sanjaya. Oke. Inilah lambang Badge itu lambang Badge gitu ya, Pak. Siliwangi. Lambang Siliwangi. Siliwangi. Oke. Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Wih, Siliwangi berhasil. ada slogannya ya. Di lambangnya ada warnanya, warna hijau melambangkan lapangan, medan, pertempuran, tempat bertugas, warna harapan, cita-cita, mengutamakan dan mementingkan kemajuan bangsa dan negara. Oke. Warna kuning melambangkan kejayaan, keemasan, kebesaran, tutur penutur kerajaan Pajajaran yaitu Prabu Siliwangi, tapal batas dari mulai Banten sampai Banyumas. Warna dasar putih melambangkan kesucian, tanpa pamrih, rela berkorban, mengutamakan dan mementingkan kemajuan bangsa negara Indonesia. Oke.
Ini batch pertama ya Pak atau Batch gimana? pertama terbentuknya Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Kalau sebelah sini Ini apa Pak? Kemudian sebelah sini adalah koleksi-koleksi sejarah pra pergerakan nasional. Jadi tokoh-tokoh para pejuang pada waktu itu melaksanakan perlawanan atau melancarkan serangan terhadap kolonial asing atau Belanda pada waktu itu dengan membawa sebuah persenjataan tradisional. Ada kujang Pajajaran, ada keris, ada golok, ada panah dan sebagainya. Ini salah satunya benda-benda koleksi sebagai simbol pada saat melaksanakan perlawanan pada tahun 1918. Ini lonceng kayak untuk sapi. Namanya klotok. Klotok ya, Itu klotok yang biasa tradisi adat masyarakat Jawa Barat berada di leher kerbau atau sapi. Kerbau, iya betul. Tapi para pejuang digunakan sebagai siasat taktik untuk membawa klotok masuk ke gudang-gudang Belanda dan mengambil rampasan hasil panen padi bangsa Indonesia atau masyarakat pada waktu itu yang sudah dirampas oleh Belanda. Selanjutnya di sini ada jubah, jubahnya warna hitam dan warna putih. Putih sebetulnya ya Pak ya dulu Siap, ya Pak. ini putih dulunya, suci dan bersih. Ya. Warna hitam digunakan oleh seorang kiai yang ada di Garut dan Banten. Pada saat itu beliau, para tokoh, para ulama, para kiai menggunakan baju warna hitam kageng caringin melaksanakan perlawanan dengan kolonial Belanda. Yang paling menakjubkan adalah bedugnya. Nah, ini bedugnya, bedug Simawarame. Bedug Simawarame ini pada waktu itu digunakan sebagai genderang berperang dengan cara dibunyikan. Maka mempersemangat perang kemerdekaan, baik itu warga, para santri atau masyarakat Jawa Barat melaksanakan berperang tanpa mengenal rasa takut, berani, gagah untuk melaksanakan perlawanan terhadap Belanda pada waktu itu penjajah. Selanjutnya ini tong-tong. Tong-tong kokol, ini tong-tong juga. Kalau ini di daerah Simawarame Garut, tapi tong-tong kokol. Nah, ini juga sebagai alat komunikasi, sebagai untuk memanggil para santri-santri maupun warga sekitarnya untuk melaksanakan baik itu sholat 5 waktu maupun pada saat melaksanakan pertempuran-pertempuran dengan Belanda. Selanjutnya Pak. Selanjutnya kemudian ini adalah salah satu sebelum Belanda masuk, maka yang paling pertama datang adalah Portugal. Portugis lah yang pertama ingin menguasai Nusantara. Pada abad ke-15an, pada waktu itu Raden Fathahillah, Sunan Gunung Jati, mengerahkan dan menghancurkan Esther Portugis, maka Portugis digagalkan untuk menguasai Nusantara, hingga akhirnya masuklah pada waktu itu POC. Masuknya POC, masuknya perdagangan, lalu masuklah monopoli kekuasaan terjadi kolonial. Kemudian selanjutnya bahwa setelah Belanda menguasai, lalu datanglah Jepang. Kaisar Jepang datang. Setelah Jepang datang, maka sistem pola kedudukan atau penjajahannya dengan sistem Romusa, yaitu kerja paksa. Betul. Kerja paksa. Maka para tokoh daerah, para pimpinan-pimpinan setempat pada waktu itu melaksanakan perlawanan. Salah satunya adalah di sini tokoh kepahlawanan Jenderal Mustafa. Ini peralatannya, peralatan senjata tajam yang digunakan oleh para pejuang tokoh-tokoh daerah. Ini ada pedang, ada parang, ada golok dan sebagainya. Inilah berbagai macam persenjataan dengan modal semangat juang. Maka bangsa Indonesia bisa melaksanakan perlawanan terhadap kolonial asing. Baik Pak, Sehat. lanjut. Masuk ke ruangan selanjutnya. Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini diresmikan pada tanggal 23 Mei 1966 loh Sobat Plesir, oleh Pangdam 3 Siliwangi yang ke-8 Kolonel Ibrahim Aji. Didirikan di atas lahan 4.176 meter persegi dan luas bangunan 1.674 meter persegi. Adapun koleksi di museum ini adalah koleksi sebelum kemerdekaan seperti bedug Simawarame, meja dan kursi tempat Bung Karno berdiskusi di Rengas Dengklok dalam persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan ada juga palagan Bandung Lautan Api. Yaps, bener banget Tegar. Di sini juga Sobat Plesir ada koleksi masa perjuangan kemerdekaan tahun 1947 sampai dengan 1949. Seperti senjata-senjata perang, koleksi penumpasan DITII, dan ada beberapa koleksi lukisan yang menggambarkan perjuangan rakyat dan pasukan Siliwangi. Luar biasa ya Zia.
Kita sebagai anak muda dan penerus cita-cita bangsa harus memahami dan selalu bersemangat melanjutkan perjuangan para pejuang dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul sekali Tegar. Di sini juga ada koleksi dan saksi bisu masa setelah kemerdekaan seperti senjata-senjata G30 SPKI dan masih banyak lagi koleksi-koleksinya. Sobat Plesir harus datang berkunjung ke sini ya, yang dibuka untuk umum pada hari Senin sampai Kamis pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari Jumat ditutup sampai jam 14.30 waktu Indonesia Barat dan melihat secara langsung koleksi-koleksi Museum Mandala Wangsit Siliwangi yang begitu dahsyat. Plesir, hayu ah! Ruangan selanjutnya adalah ruangan operasi Seroja maupun ruangan tokoh mantan-mantan sesepuh di Siliwangi. Yang pertama inilah prajurit Siliwangi yang pada saat melaksanakan penugasan di luar negeri, di Kongo, di Mesir, di Vietnam, ini membawai nama negara, mengharumkan bangsa Indonesia di tingkat internasional. Lalu ini G30 SPKI, 7 Jenderal Revolusi. Ini peristiwa ini adalah satu peristiwa berdarahnya para jenderal yang diculik lalu dimasukkan ke lubang buaya. Ini adalah revolusi. Lubangnya kecil. Nah, di lubang buaya ini Timur-Timur, Seroja, tim-tim yang sekarang sudah terlepas, sudah menjadi negara tersendiri. Ini prajurit Siliwangi pada saat melaksanakan penugasan di Timur-Timur atau pahlawan-pahlawan Seroja pada waktu dikenal. Nah, selanjutnya inilah mantan-mantan Panglima Divisi Siliwangi. Dari yang pertama sampai yang sekarang belum terpasang sejumlah 43. Wow. Dari mulai yang pertama tahun 1946 perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, pembangunan, reformasi. Beliaulah sesepuh-sesepuh Siliwangi yang membangun Jawa Barat dan Banten. Luar biasa. Ini yang terakhir belum kami pasang karena masih menjabat. Masih menjabat di Kodam 3 Siliwangi. Beliau setelah nanti ada tradisi serah terima baru dijadikan benda koleksi di Museum Mandala Wangsit Siliwangi untuk sebagai penerus generasi-generasi Siliwangi di masa yang akan datang. Luar biasa. Perjuangannya beliau sangat bersejarah ya Pak? Nah, bersejarah sebelum perang kemerdekaan, Bapak Kolonel Abdul Haris Nasution, beliau adalah tokoh pertama terbentuknya Divisi Siliwangi. Lalu diteruskan selanjutnya hingga sampai yang sekarang. Ini beliau masih menjabat, membangun motivasi maupun bekerja untuk Jawa Barat dan Banten. Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, Esa hilang, dua terbilang. Siliwangi berhasil. Ha! Plesir, Ha! Selamat sore. Waduh. salam kenal. Kami dari Plesir ya. Iya. Saya Zia dan Dari Jia ya. Nah, saya Tegar, Pak tadi udah keliling-keliling museum, Museum. Pak. Sama Pak Emon tadi, Pak. Ya. Nah, terus kata Pak Emon tadi kalau Tegar sama Zia mau tahu lagi lebih dalam tentang museumnya, Ya. katanya ketemu Pak Budi. Ya. Bener berarti, Pak? Justru mereka lebih paham juga di lapangan kan.
Kita hanya manajerial aja. Nah, ini penting Pak, soalnya kalau misalkan ngomongin manajerial tentang museum ini. Iya. Kalau dari perspektif tim manajerial gitu ya. Iya. Kenapa sih Pak menjadi penting ada museum yang dikelola oleh militer, khususnya di bawah divisi Kodam Siliwangi. Kodam Siliwangi. Siliwangi. Kenapa ini menjadi penting gitu Pak? Ya, begini ya, kita harus kalau ini harus kita tarik ke belakang kan. Nah, kalau namanya sejarah itu berbicaranya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Nah, gitu kan? Itu ya sejarah itu 3, dulu, sekarang, dan akan datang gitu. Sehingga apa? Dengan adanya museum berarti kita bisa karena zaman dulu ada rasa, karsa, karya. Oke. Bagaimana kita mau istilahnya itu mau menceritakan baik lisan maupun harus ada bukti sejarah. Iya, Ya betul. kan? Harus kelihatan ada. Harus ada. Maka museum inilah Nah, untuk istilahnya itu menyimpan kekayaan atau bukti-bukti sejarah ya, bukti-bukti sejarah dengan museum ini gitu. ya. Bagaimana kita mungkin mau bercerita kalau masih ada ya, masih ada orang-orang yang mungkin secara lisan kita bisa tanya bagaimana sih kejadian Dulu, Lampau itu gitu. ya, Bisa gitu ya. langsung, Orang ya, tua Pak? kita kan, Ya. oh dulu kejadian Bandung Lautan Api itu begini loh. Ya. Kan? Kalau seandainya sesepuh kita sudah tidak ada, Betul. apa yang mau ditanya? Bukti-bukti sejarah inilah yang kita jadikan suatu instrumen ya untuk menyampaikan ke generasi bahwa telah terjadi seperti ini bukti-bukti sejarahnya ini. Demikian. Ya. Jadi valid ya Pak sejarahnya. gitu, Valid. Pak. Betul. Ada bukti-bukti sejarah valid. Gitu. Kemudian juga tadi kita udah keliling museum, banyak banget Pak koleksinya. Ya. Kira-kira nih bukti-bukti dari sejarah itu apakah akan ada penambahan koleksi Ya, Pak, lagi ada Pak ke penambahan depannya? rencananya, Pak. Itu yang saya sampaikan bahwa sejarah itu dulu, sekarang, dan akan datang. Akan datang. Ya kan gitu ya. Itu berkesinambungan. Bukti-bukti sejarah masa lalu sebagai pijakan kami generasi sekarang. Mbak Gea, ini Zia Kang, dan Tegar. ya Kang Dar. Pijakannya dari mana? Ya dari museum ini di bukti itu untuk menambah gitu. Kita harus menambah dengan yang baik-baik tentunya. Foto-foto ini contoh pejabat Bintal. Ini adalah suatu kita ini pun kita menjadikan bukti sejarah. Bahagia ketemu saya itu untuk akan datang generasi yang melihat. Inilah istilahnya itu kepada anak cucu. Dulu kita ketemu sama kepala sejarah Kodam Bintal Sejarah Pak Budi. Nah, buktinya ini nih lihat gitu. Nah, ini gitu ya. Menambah ini dan lain sebagainya. Kayak seperti tadi kita ya membuat di museum ini menambah dengan budaya kan. Baik budaya itu kan bisa juga dengan makanan-makanan lokal tradisional. Menambah, memperkenalkan bahwa di Jawa Barat itu ini loh makanan tradisionalnya, itu sejarah juga gitu. Untuk memperkenalkan budaya makanan-makanan tradisional itu membuat sejarah juga untuk yang akan datang gitu. Nah Pak Tegar dengan Zia juga ingin tahu tentang ini Pak, apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh khususnya ini militer ya Pak secara garis besar kepada masyarakat yang datang, kan pasti bukan saja melihat sepak terjang masyarakat dan militer pada saat itu khususnya Kodam 3 Siliwangi dalam mempertahankan kemerdekaan gitu ya Pak. Tapi apakah ada pesan-pesan yang sebetulnya ingin disampaikan lewat museum ini kepada masyarakat Pak? Justru museum ini pesan-pesan yang akan disampaikan terutama kepada generasi milenial. Ya, harus bahwa dengan adanya bukti atau benda-benda koleksi sejarah, inilah mau menyampaikan pesan bahwa perjuangan masyarakat Jawa Barat kan mulai ternyata boleh dikatakan Siliwangi
adalah masyarakat Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat ada Siliwangi, gitu kan? Kan terjadi di sini, tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan sama kolam lah, sama air, nggak bisa dipisahkan. Di sinilah pesan bahwa begitu masyarakat Jawa Barat itu memperjuangkan dengan bukti-bukti yang ada di sini, memesankan ini loh moyang-moyang kita, orang tua kita berjuang. Bandung Lautan Api, membakar ini dan sebagainya, berperang, adanya beberapa peristiwa Bojong Kokosan, Bandung Lautan Api, Muhammad Toha, kan gitu. Nah, disinilah kita sebagai pesan-pesannya langsung secara dia langsung menerima ataupun tidak sengaja dia akan belajar di sini. Gitu. Betul, setidaknya ideologis rakyat kita dulu gitu ya, moyang kita dulu tersampaikan gitu ya. Betul. Mereka berani mati loh demi merdeka gitu ya. Makanya disinilah istilahnya pesan dari museum ini terjadi masalah spiritual. Spiritual, mental ideologi, spirit, struggle, perjuangan. Di sini pesan-pesannya. Pesan-pesan kepada generasi milenial, generasi selanjutnya, ya. Yang mungkin di formal itu istilahnya ruang formal sudah terbatas ya di sekolah, Pak, kan betul, gitu ya. Terus, mungkin Mbak Gea, Mbak ini sudah terbatas. Dulu kami kan ada PSBB dan lain sebagainya, banyak sekali pelajaran sejarah. Alhamdulillah dengan eksistensinya museum, yang tadi ada beberapa bis dari sekolah-sekolah itu ke sini untuk menambah wawasan, edukasinya dapat di sini tentang perjuangan masyarakat Jawa Barat, Siliwangi, tentara-tentara Siliwangi bagaimana perjuangannya bersama-sama masyarakat untuk menciptakan keamanan dan mengusir penjajah di tanah Pasundan ini gitu. Wah, kemudian nih Pak, tadi kan udah banyak mahasiswa, mungkinnya mahasiswi, anak-anak SD juga kesini. Kemudian apa yang membedakan museum Mandala Siliwangi ini dengan museum lainnya gitu Pak yang ada di Jawa Barat, dan bagaimana cara menarik masyarakat untuk tertarik datang ke sini dengan fasilitas kah atau pendekatan apa gitu Pak? Jadi kita terus berinovasi improvisasi tentang karena ini kan publiknya bermacam-macam dari SD, TK dan umum, makanya kita harus pintar-pintar. Di sini ada guide-guide atau pemandu wisata harus memang ada program pendidikannya bagaimana untuk ke TK perlakuannya, SD, penyampaiannya beda-beda ya. Beda-beda. Gaya-gayanya kan. Jangan ke sampai TK, disamakan. Yang berikutnya di sini kami dengan semua staf terus bagaimana sih keinginannya generasi milenial itu? Kan kalau hanya kita di sini ada benda-benda museum mungkin tertarik tetapi tidak begitu. Makanya kami terus bagaimana di sini untuk film pun kita ganti dengan dulu dokumen-dokumenter tetap mendasari itu, tetapi kita menggunakan film animasi. Animasi Pak. Keren banget. Kemarin Pangdam 3 Siliwangi sudah meluncing bahwa perjuangan Siliwangi, perjuangan masyarakat sudah berbentuk filmnya animasi. Supaya digandrungi oleh sekarang anak-anak generasi Gen Z kan? Gen Z. Apalagi anak-anak SD ya Pak, pasti lebih tertarik lagi. Tertarik lah. Oke. Nah Pak, ini kami Plesir ini punya tagline ya? Tagline Pak. Jadi kalau misalkan nanti Tegar bilang Plesir, Bapak ikut hayu gitu. Jadi Plesir hayu ke kamera ya. Plesir hayu Ya, siap ya Pak ya? Ya, siap. Plesir hayu Terima kasih banyak. Sama-sama, Bapak, Ibu, terima kasih. Sukses ya Pak ya. Ya, sama-sama sukses. Makin maju. Ya, Ayo Zia, mau lanjut ya Pak ya? Ya, Lanjut keliling-keliling lagi. silakan. Terima kasih Pak. Wah, gak kerasa ya. Senangnya bisa menaiki dan berkeliling kota Bandung dengan Panser ditemani Sobat Museum. Nah, Sobat Plesir, koleksi yang satu ini namanya Panser Rail V16 dengan meriam PDR 25 88 mm L60.
Wah, luar biasa, keren banget ya. Nah, Sobat Plesir, semangat perjuanganku muncul lagi nih. Merasakan semangat para pejuang masa itu. Semoga kita anak-anak muda Indonesia selalu bangga dan mengisi kemerdekaan dengan memberikan yang terbaik untuk Indonesia Jaya. Plesir, hayo